Selamat pagi. Apa kabar? Sehat, 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 luar biasa. Adik-adik, jumpa lagi di sekolah minggu online kita bersama Kakak Dewi dan Kakak Evi. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Walaupun kita tidak berkumpul di gereja seperti biasanya, tapi kita tetap bersyukur karena kita boleh memuji Tuhan. Untuk itu adik-adik, sebelum kita mulai dengan acara ibadah kita, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kakak minta Kakak Dewi yang pimpin kita doa. ya, adik-adik, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan sudah menjaga, memelihara kami sepekan yang telah berlalu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada yang ada di rumah, kakak ajak kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi satu pujian. T-A-A-T, taat. Karena ketika kita taat kepada Tuhan Yesus, kita juga akan taat kepada Papa dan Mama. Mari kita memuji Tuhan Yesus. Semangat! Kak Evi kok semangat banget pagi ini? Iya dong, saya kan mau jadi anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau begitu, ayo kita bersama-sama semangat seperti Kakak Evi. Kita taat kepada Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian, ku mau taat pada Yesus setiap hari. Taat
menyaksikan puji-pujian dari teman-teman kita, yaitu Ada adik Vian, ada adik Nova, dan adik Juana. ya, selamat menyaksikan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sarang, anak Tuhan dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sarang, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. 1, 2, 3. Aku senang jadi anak Tuhan, sayang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Jika kita mau tumbuh, jika kita mau berkat, jika kita mau damai, kita harus taat kepada Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian baca kitab suci. Selamat
Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya adik-adik, mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita, dan juga persiapkan Alkitab kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kunci tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena ada waktu bagi kami untuk belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami pengertian, pengetahuan, supaya kami dapat mengerti tentang firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita hari ini yang kakak ambil di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 22. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita bersama-sama. Adik-adik, siapa yang pernah melihat kapal laut? Siapa yang pernah naik kapal laut? Ya, ada bermacam-macam kapal adik-adik. Ada yang kecil dan ada yang besar. Pada zaman dulu, Allah pernah menyuruh seorang yang bernama Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar yang disebut Batra. Adik-adik, setelah Adam dan Hawa meninggal, bertahun-tahun kemudian jumlah penduduk dunia semakin banyak. Namun, sayang penduduk dunia hidup semakin jahat. Mereka tidak berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam keluarga, para orang tua tidak pernah mengajarkan tentang ketaatan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi, anak-anak pun sama jahatnya dengan orang tua mereka. Betapa menyedihkannya kehidupan dunia pada masa itu. Kehidupan manusia yang jahat ini sangat menyedihkan hati Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan maksud untuk bersekutu dengan mereka. Namun, karena kejahatan manusia, maka mereka tidak dapat berhubungan lagi dengan Tuhan. Syukurlah ada Nuh dan keluarganya yang masih hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh memiliki 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Tetangga-tetangga Nuh hidup dalam kejahatan, tetapi Nuh tidaklah sama seperti mereka. Nuh dan keluarganya masih berbakti dan bersekutu dengan Tuhan. Suatu hari, Tuhan memberi perintah kepada Nuh. Nuh, buatlah sebuah batra. Batra adalah kapal besar. Mengapa Allah meminta Nuh untuk membuat batra? Dalam kesedihannya, Allah berkata, "Aku telah memutuskan untuk memusnahkan seluruh isi bumi karena kejahatan manusia. Tapi kamu dan keluargamu akan kubiarkan tetap hidup karena engkau tetap hidup benar di hadapanku." Allah memberi penjelasan yang sangat rinci tentang besarnya kapal dan bagaimana cara untuk membuatnya. Kata Allah, begini cara kamu buatnya. Panjangnya 300 hasta atau 133 meter. Lebarnya 50 hasta atau 22 meter. Tingginya 30 hasta atau 13 meter. Bertingkat 3 dan memiliki atap. Begitulah cara kamu membuat batra itu. Dan yang masuk dalam batra itu adalah Nuh, istri Nuh, 3 orang anak Nuh, dan istri mereka. Juga Allah meminta supaya Nuh membawa binatang-binatang dan burung-burung di udara sepasang-sepasang supaya terpelihara hidupnya. Adik-adik, mengapa Allah mau menyelamatkan keluarga Nuh? Karena Nuh adalah orang yang baik. Ia dan keluarganya diselamatkan Allah dari air bah. Mereka mengasihi Allah
dengan taat dan berbakti kepada Allah. Adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya adik-adik, sebelum kakak tutup cerita pada hari ini, kakak mau titip ayat hafalan ya. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 8. Dihafal ya, nanti dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Adik-adik, kita tutup cerita kita hari ini dengan berdoa. Mari kunci tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur kami sudah belajar tentang firman-Mu. Biarlah melalui firman ini kami dikuatkan, kami tetap taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Woo!